Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua, saya, Anda, keluarga kita semua, negeri kita yang tercinta ini terhindar dari musibah-musibah yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kata benda. Kata benda dalam bahasa Arab namanya apa? Isim. Isim itu adalah kata benda ataupun kata sifat. Hari ini kita akan membahas isim dengan bentuk yang berbeda. Kalau Anda pernah belajar ilmu tajwid, maka di situ ada hukum bacaan izhar, kemudian ikhfa, idgham dan lain sebagainya. Kenapa dia izhar, kenapa dia ikhfa, kenapa dia idgham, itu ada sebabnya. Kapan? Kemudian bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menulis dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab pun ada, dalam nahwu shorof. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang isim yang dibaca marfu. Isim dibaca. Jadi judulnya adalah isim yang dibaca marfu. Marfu itu apa sih? Nah, kamu jangan menerjemahkan atau mencari terjemahan dari marfu'un. Jangan. Karena nanti kalau kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia, dia maknanya agak rancu, susah kamu memahaminya. Nah, yang jelas kamu perhatikan contoh yang akan saya berikan. Ada rumus-rumus yang akan saya berikan. Apabila kamu dalam membaca bahasa Arab, tulisan bahasa Arab, kamu jumpa ini, atau nanti pas membaca Al-Quran, kamu jumpa bentuk yang macam gini, itulah yang disebut dengan isim marfu atau isim yang dibaca marfu. Apa pentingnya belajar isim yang dibaca marfu? Ini penting karena nanti ke depan semakin naik kamu ke kelas yang selanjutnya, kita akan belajar tentang mubtada. Kita akan belajar tentang fa'il, kita akan belajar tentang naibul fa'il dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan marfu. Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Jadi, jangan bingung dengan istilah marfu. Apa contoh pertama dari marfu? Masih ingat dhamir yang 14 itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke, dengarkan. Kalau kamu jumpa kalimat itu dalam bahasa Arab, itulah yang disebut dengan isim marfu. Jadi contoh isim marfu yang pertama apa? Misalkan dhamir. Dhamir 14. Kita tulis itu saja. Ingat, harus dihafal ini. Huwa, huma, hum sampai dengan ana, nahnu. Jadi, kalau jumpa, misalkan ada kalimat, misalkan huwa yadhabu ilal madrasati, misalkan. Terjemahannya adalah dia pergi ke sekolah. Kamu tinggal cari saja. Mana yang kalimat ini mana saja dhamirnya. Nih dhamir pertama, huwa. Nah, dengarkan. Tadi contoh marfu pertama adalah dhamir 14. Salah satu dari dhamir 14. Jadi huwa ini termasuk isim dibaca marfu. Kalau selanjutnya macam mana? Nanti pembahasannya. Yang jelas contoh pertama adalah dhamir 14. Jumpa kamu salah satu dhamir 14 dalam bacaan bahasa Arab, maka dia pasti isim yang dibaca marfu. Selain dhamir 14 ada lagi? Ada, banyak lagi. Oke? Yang kedua. Kalau kamu jumpa kalimat dalam bahasa Arab, contoh tulisannya misalkan al-muslimu, al-muslimani, al-muslimuna. Oke. Tengok, perhatikan baik-baik. Depannya pakai alif lam, depannya pakai alif lam, depannya pakai alif lam. Belakangnya dhammah, belakangnya lagi ada tambahan alif dengan ni. Ingat, perhatikan.
belakangnya ada tambahan waw sukun dengan na. Jumpa salah satu dari 3 tulisan ini, itu pasti isim yang dibaca marfu. Pasti isim yang dibaca marfu. Contohnya apa dalam Al-Quran? Banyak. Surah Al-Fatihah itu ayat keduanya bunyinya Alhamdu. Alhamdu. Di depan pakai alif lam, ya. Harokat di belakangnya dhammah, Jumpa macam gini, namanya isim yang dibaca marfu. Ini dan ini. Jadi dah 2 nih, ciri-ciri isim yang dibaca marfu. Pertama adalah dhamir yang 14. Ingat yang huwa huma sampai ana nahnu. Yang kedua adalah jumpa bentuk yang macam gini. Maka itu pasti isim yang dibaca marfu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Misal kalau ada pertanyaan kamu, Ustaz, kalau misalkan di depannya ada alif lam, tapi harokat belakangnya misalkan bukan dhammah, Ustaz, tapi fathah atau kasroh misalkan, boleh tak dia disebut dengan isim yang dibaca marfu? Tidak boleh. Yang dibaca marfu itu tandanya adalah alif lam di depan, di belakangnya wajib dhammah, tidak boleh fathah, tidak boleh kasroh. Sama dengan ini. Nanti kamu jumpa kalimat misalkan al muslimaini, limaini. Boleh tak dia disebut dengan isim dibaca marfu? Tak boleh. Ingat, pokoknya marfu itu dhammah, alif ni, waw sukun na. Di depannya ada alif lam. Selesai. Selain itu berarti bukan marfu. Ada istilah lainnya. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya. Nomor 3. Nama orang di awal kalimat lah. Aslinya jumlah tapi kita bikin kalimat saja. Nama orang di awal kalimat. Oke. Jadi kalau kamu jumpa nama orang terletak di awal kalimat, itulah isim yang dibaca marfu. Contohnya apa? Misalkan Muhammad duduk di dalam masjid. Muhammadun yajlisu fil masjidi. Muhammad itu nama orang, terletak di awal jumlah atau di awal kalimat, pasti disebut dengan isim marfu. Sebetulnya untuk nama orang ini selain di awal kalimat, dia juga boleh datang setelah fi'il. Tapi untuk awalnya kita taruh dulu nama orang di awal kalimat, pasti isim marfu. Kira-kira itulah pembahasan dari isim marfu. Pertama dhamir 14, yang kedua jumpa salah satu tulisan yang macam gini, al dhammah, al alif ni, al waw sukun na. Kemudian ada nama orang di awal kalimat. Jumpa salah satu dari yang 3 ini, maka dia disebut dengan isim yang dibaca marfu. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa dipahami, tak usah banyak-banyak lah. Singkat-singkat saja, kamu sering ulang-ulang di rumah, kamu pahami. Kalau tak paham tolong bertanya dengan saya di nomor WhatsApp yang sering saya berikan. Oke. Pesan saya adalah, saya sudah pernah mengajarkan bagaimana cara membuat fi'il mudhari dengan dhamir. Jadi itu harus kamu ulang-ulang, kamu pelajari terus, kamu bikin contoh sebanyak-banyaknya. Karena itu materi dasarnya. Kamu percayalah cakap saya, kalau materi itu tidak kamu kuasai, maka sia-sia belajar bahasa Arabmu. Percayalah cakap saya. Termasuk pengenalan tentang isim marfu ini. Maka cara membuat fi'il mudhari'nya harus kamu pelajari lagi. Karena isim marfu ini pasti akan digandengkan dengan fi'il mudhari', kemudian akan digandengkan dengan fi'il madhi, tapi fi'il madhi belum pernah kita singgung. Fi'il mudhari'. Jadi dhamir dengan fi'il mudhari' wajib hukumnya kamu kuasai betul-betul.
kamu pahami betul-betul. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kalau tak paham silahkan bertanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.